Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda. Saya dari kelompok 2 dan di sini saya sebagai perwakilan untuk menjelaskan sedikit materi tentang algoritma. Sebelumnya perkenalkan, nama anggota kelompok ada Devita Anilia Dewana, Denny Rahmadan, Dinda Nur Isma, dan Ferdian Aditya Suharyogi. Algoritma. Pengertian algoritma secara umum adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pengertian khusus algoritma yaitu metode khusus yang tepat dan terdiri dari serangkaian langkah yang terstruktur dan dituliskan secara matematis, yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan komputer. Nah, seiring berjalannya waktu atau perkembangan, algoritma banyak dipakai di bidang komputer. Yang kedua ada ciri algoritma. Ciri yang pertama yaitu adanya input, atau algoritma dapat memiliki 0 atau lebih inputan dari luar. Yang kedua proses, dan yang ketiga ada output. Output ini harus memiliki minimal satu buah output atau keluaran. Yang keempat memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu atau bermakna ganda. Yang kelima, harus mempunyai stopping rule atau titik henti. Namun, ada beberapa kondisi yang terdapat program dirancang unterminatable seperti sistem operasi server. Dan ciri yang terakhir adalah algoritma harus bersifat efektif dan efisien. Selanjutnya, yang ketiga ada sifat algoritma. Adapun sifat algoritma sebagai berikut, yaitu tidak menggunakan simbol atau sinteks dari bahasa pemrograman, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman, dan notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman. Nah, di sini ada bahasa pemrograman. Untuk melaksanakan suatu algoritma diperlukan suatu bahasa pemrograman. Contohnya ada Pascal, C++, Basic, dan lain-lain. Nah, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam bahasa programan manapun dan apapun. Dengan kata lain, notasi algoritma bersifat independen. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Ada dua buah gelas. Gelas yang satu berisi teh dan gelas yang satu berisi kopi. Bagaimana cara menukar isi gelas masing-masing? Oke, kita masuk ke contoh algoritmanya. Di sini yang step pertama adalah siapkan gelas cadangan X. Kita fokus ke gambar ini. Ini adalah gelas X atau gelas kosong. Tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan atau gelas X. Pertama-tama, kita tuang dulu isi dari gelas teh ke gelas cadangan. Lalu tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai teh. Nah, kalau isi teh kita tuang ke gelas cadangan, artinya gelas teh kosong, dan gelas kopi kita tuang ke gelas teh. Yang terakhir, tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Jadi, gelas cadangan yang berisi teh ini kita tuang ke kopi. Akhirnya dari algoritma ini kita bisa simpulkan atau masalah selesai. Selanjutnya ada contoh algoritma yang kedua, algoritma mengirim surat. Dan di sini kita menulis langkah-langkah atau menyelesaikan suatu masalah dari algoritma mengirim surat. Yang pertama, ketik atau tulis surat. Yang kedua, siapkan sampul surat atau amplop. Yang ketiga, masukkan surat ke dalam amplop yang tersedia. Yang keempat, lem amplop surat dengan baik. Dan yang kelima, tuliskan alamat pengiriman surat. Jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju, lalu tulis alamat amplop surat. Yang keenam, beli dan tempelkan perangko pada amplop. Yang ketujuh, pergi ke kantor pos dan bawa surat untuk diserahkan pada pegawai pos. Nah, kita masuk ke flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart sendiri adalah suatu bagan dengan simbol tertentu untuk menggambarkan suatu proses atau urutan secara mendetail dan hubungan antar suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Nah, secara garis besar, setiap perencanaan flowchart terdiri dari 3 bagian, yaitu ada input membawa data, lalu diproses membawa organis,
kita keluarkan atau output membawa informasi. Wow! Tujuan dari flowchart adalah menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas, menggunakan simbol-simbol standar juga. Di sini ada flowchart. Nah, fungsi flowchart itu sendiri digunakan untuk menganalisa, mendesain, mendokumentasikan, memanajemen sebuah proses, dan secara khusus flowchart berfungsi untuk membantu menggambarkan situasi apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dengan sebuah simbol. Kita bisa lihat sebelah kanan ada gambar-gambar dari flowchart. Kita lebih perjelas. Nah, untuk gambar yang pertama ada yang namanya terminator atau selesai dan mulainya suatu program. Kita bisa lihat lambangnya seperti ini. Ini untuk menyatakan permulaian atau akhiran suatu program. Dan yang kedua ada aliran data seperti ini untuk menyatakan jalannya arus suatu proses. Ada output dan input, itu untuk seperti ini lambangnya, untuk proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Selanjutnya ada proses. Proses di sini yaitu proses tindakan yang dilakukan sebuah komputer. Seperti ini lambangnya. Dan selanjutnya ada percabangan, yaitu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban. Jadi bisa iya atau tidak. Nah, selanjutnya ada pemberian nilai awal suatu variabel atau preparation. Di sini ada penyediaan tempat untuk menyimpan atau memberi harga awal di sini. Ini sama, dan selanjutnya ada memanggil prosedur atau fungsi call seperti ini, dan ada konektor di halaman yang sama. Jadi konektor ini sambungan proses ke proses yang lainnya di halaman yang sama. Jadi ada juga konektor yang di halaman lain. Jadi konektor di halaman lain sama, sambungan proses ke proses lainnya namun di halaman yang lain. Ada proses di sini dan terulang ini. Selanjutnya ada contoh flowchart. Ini adalah contoh algoritma yang tadi. Yang pertama, algoritma mengirim surat, dan sekarang kita akan coba lihat flowchartnya. Kita bisa lihat di sebelah kanan. Ya, pertama-tama kita mulai tulis surat, sesuaikan ya. Ambil amplop, masukkan surat ke amplop, lem amplop surat. Nah, di sini ada percabangan. Kenapa? Karena dituliskan di poin nomor 5, tuliskan alamat pengiriman surat jika tidak ingat lebih dahulu ambil buku alamat. Maka jika dia mengingat alamat, dia langsung lanjut prosesnya. Tapi jika dia tidak mengingat alamat, maka dia cari alamat dan baru tulis pada amplop. Oke, lanjut, tempelkan perangko, kirim melalui kantor pos, dan selesai. Contoh yang kedua ada menghitung luas persegi panjang. Itu pertama start sama, semua harus diawali dengan mulai dan akhir. Start, input panjang, input lebar, dan luas. Di sini luas panjang kali lebar. Panjang kali lebar adalah luas. Panjang kali lebar input ke luas. Print, luas, dan end. Oke, kita masuk ke pseudocode. Pengertian dari pseudocode adalah cara penulisan algoritma yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Namun, pseudocode ditulis lebih sederhana dan menggunakan bahasa yang baku, yang mudah dipahami oleh manusia. Oke, pseudocode adalah notasi algoritma yang menyerupai notasi bahasa pemrograman tingkat tinggi. Tujuan menggunakan pseudocode yaitu untuk mendeskripsikan suatu algoritma supaya programmer dapat memahami suatu kerangka awal atau ide suatu program dengan jelas. Nah, ada 3 struktur. Struktur yang pertama judul, deskripsi, dan implementasi. Nah, di sini ada perbedaan antara bahasa algoritma dan pseudocode. Kita bisa lihat, jika sudah selesai cetak invoice, maka bahasa pseudocode if kondisi selesai, done, then print invoice. Nilai A dibagi dengan 2. Nah, di sini bisa kita lihat
A dibagi dengan 2, maka input ke nilai A. Oke, nilai A. Nah, dan seterusnya. Contoh lain bisa dilihat juga, sama nilai A ditambah dengan 5. A ditambah dengan 5, maka masukkan ke A. Seperti itu. Nah, contoh dari sudokot. Untuk mengetahui bilangan terbesar dari dua buah bilangan, maka satu masukkan bilangan pertama, masuk bilangan kedua. Langsung kita lihat aja ya bahasa atau contoh sudokotnya. Masukkan bilangan pertama, input A, masukkan bilangan kedua, input B. Jika bilangan pertama lebih besar bilangan kedua, maka kerjakan langkah 4. Jika tidak, kerjakan langkah 5. If A lebih besar dari B, then do step 4. Oh, lalu tampilkan bilangan pertama, print A, dan yang kelima tampilkan bilangan kedua, print B. Oke, dari sekian yang kita jelaskan barusan, di sini ada studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah algoritma. Buatlah rancangan algoritma cara pembuatan kopi hitam. Di sini algoritma pembuatan kopi hitam. Yang pertama, kita siapkan gelas. Yang kedua, masukkan kopi. 3, tambahkan gula. 4, tuangkan air panas. 5, aduk dan rasakan kopinya. 6, jika kurang manis, tambahkan gula. 7, jika kopi terlalu manis, tambahkan kopi. 8, aduk kembali kopi. 9, jika sudah pas. 10, maka kopi siap dihidangkan. Dan 11, kopi selesai dibuat. Sini angkanya kurang rapi. Jadi ini adalah contoh dari suatu algoritmanya atau langkah-langkah membuat kopi hitam, pembuatan kopi hitam. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus nomor 2, yaitu flowchart. Buatlah sebuah rancangan flowchart dari algoritma yang barusan, yang ini, oke? Nah, di sini kita udah siap untuk membuat flowchart. Jadi yang pertama-tama tentunya start, kita mulai, yaitu siapkan cangkir, terus masukkan kopi, gula, dan air panas, aduk dengan sendok. Jika terlalu manis, maka tambahkan kopi. Jika terlalu pahit, maka tambahkan gula. Aduk dengan sendok. Terasa pas, maka kopi siap dihidangkan dan selesai. Studi kasus yang ketiga yaitu sudokot. Buatlah sebuah rancangan sudokot dari algoritma cara pembuatan kopi hitam. Oke, sama. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada sudokot. Nah, pertama siapkan gelas atau gelas sama dengan kosong. Masukkan kopi, input kopi, tambahkan gula, input gula, tambahkan air panas, input air panas. Aduk dan rasakan kopinya. Di sini kita akan proses mengaduk dan rasakan kopi. Do if kopi kurang manis, then input gula. Else if kopi terlalu manis, then input kopi. Proses mengaduk kembali dengan sendok. While hidangkan dan end. Selesai. Lanjut, kita masuk ke short program C++. Oke, kita masuk ke stepnya.
Kesimpulan dari ketiga algoritma berikut adalah ketiganya memiliki persamaan, yaitu memudahkan seseorang untuk menggambarkan urutan atau suatu kejadian yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, alurnya pun sama, yaitu input, proses, dan output. Perbedaan algoritma, pseudocode, dan flowchart: yang pertama, algoritma tidak menggunakan simbol atau sinteks, pseudocode menggunakan simbol, flowchart menggunakan simbol. Yang kedua, tidak menggunakan diagram. Kalau ini juga tidak menggunakan diagram, flowchart menggunakan diagram. Yang ketiga, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Kalau pseudocode tergantung pada suatu bahasa, ya flowchart tidak tergantung pada suatu bahasa. Dan yang terakhir, notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman manapun, dan pseudocode notasinya dapat digunakan untuk bahasa pemrograman, dan flowchart notasinya dapat digunakan untuk sama semuanya. Oke, itu dia presentasi dari kelompok kami. Oke, ini saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kesalahan, maka ya kami mohon maaf. Apabila ada saran atau masukan yang ingin kalian sampaikan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Ya, semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.